90,7 Noob Radio. Ayo gabung, belajar asik tiap hari. Bareng kita, santai tapi jadi. 90,7 FM Noob Radio, temani harimu di sela-sela sepimu. Halo sahabat radio semua, selamat datang kembali di siaran kita hari ini. Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan tetap semangat menjalani aktivitas. Di siaran kita hari ini kita bakal ngobrol santai nih tentang satu media yang sebenarnya sudah lama banget ada, tapi sampai sekarang masih digunakan. Ada yang tahu nggak apa? Yaps, radio. Radio sebagai media komunikasi massa. Nah, sekarang kita bakal bahas mulai dari pengertian, konsep, jenis-jenis radio, sejarah radio di dunia dan di Indonesia, sampai bagaimana radio bisa mempengaruhi masyarakat. Jadi kalian tetap stay tune ya. Kalau kita ngomongin soal radio, sebenarnya radio adalah proses penyebaran pesan berupa suara kepada masyarakat secara bersamaan melalui gelombang udara. Nah, radio juga punya beberapa ciri khas nih sahabat, yang bikin beda dari media yang lain. Apa aja sih ciri khasnya? Yang pertama, radio itu bersifat auditif, yang artinya radio cuma bisa dinikmati lewat suara atau didengar. Yang kedua, radio itu transitori atau sekilas. Jadi, informasi yang disampaikan biasanya cepat lewat. Kalau kita nggak fokus ngedengerinnya, bisa aja nih kita kelewatan informasinya. Yang ketiga, radio itu punya sifat cepat. Artinya, radio bisa menyampaikan informasi dengan cepat kepada masyarakat. Dan yang terakhir, radio terasa personal dan intim. Kenapa? Kadang kita ngerasa penyiar dan radio itu kayak ngobrol langsung secara bersamaan. Kayak aku dan kamu nih sahabat. Nah, kalau menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, radio adalah kegiatan penyiar yang menggunakan frekuensi radio untuk menyampaikan siaran yang bisa diterima oleh masyarakat secara bersamaan. Ada juga konsep siaran radio. Nah, dalam proses penyiaran radio sebenarnya ada beberapa tahapan teknis. Yang pertama ada transduksi, yaitu proses mengubah suara menjadi sinyal listrik. Kemudian ada processing, yaitu proses mengolah sinyal tersebut. Selanjutnya modulasi, yaitu menggabungkan sinyal suara dengan gelombang radio. Dan yang terakhir, radiasi, yaitu memancarkan sinyal tersebut melalui udara supaya bisa diterima oleh radio pendengar. Selain itu, dalam dunia radio juga ada yang disebut hot clock atau radio well. Nah, konsep ini sebenarnya mengatur jalannya siaran dalam waktu 1 jam. Jadi, dalam 60 menit itu sudah diatur kapan penyiar ngobrol, kapan lagu diputar, kapan ada iklan, dan kapan identitas radio disampaikan. Jadi, semuanya itu sudah terjadwal dengan rapi ya sahabat. Nah, di sini aku mau ngejelasin jenis-jenis radio. Radio juga punya beberapa jenis. Kalau berdasarkan lembaga penyiaran, ada 4 jenis nih sahabat. Yang pertama, lembaga penyiaran publik, contohnya Radio Publik Indonesia atau RRI. Nah, yang kedua, lembaga penyiaran swasta, yaitu radio yang bersifat komersial
dan biasanya mendapat pemasukan dari iklan. Yang ketiga, lembaga penyiaran komunitas. Misalnya radio kampus atau radio yang di desa nih, yang dibuat untuk komunitas tertentu. Dan yang terakhir ada lembaga penyiar berlangganan. Selain itu, kalau dilihat dari teknologinya, radio juga bisa dibagi menjadi beberapa jenis seperti AM, FM, dan PM. Nah, kalau dari perkembangan teknologi modern, sekarang radio juga bisa didengar melalui radio internet atau streaming. Bahkan ada juga loh radio satelit. Ada juga beberapa tokoh penting nih dalam penemuan radio. Lalu pada tahun 1906 terjadi siaran radio pertama di dunia yang dilakukan oleh Reginald Fessenden. Saat itu dia berhasil menyiarkan suara manusia dan musik yang bisa didengar oleh kapal di laut. Sejak itu, radio mulai berkembang dan digunakan sebagai media komunikasi massa. Pada tahun 1920, bahkan sudah muncul stasiun radio komersial pertama di Amerika Serikat. Radio kemudian digunakan untuk menyampaikan berita, hiburan seperti musik, dan juga berbagai informasi lainnya. Kita geser ke sejarah radio di Indonesia. Kalau di Indonesia sendiri, radio pertama muncul pada tahun 1925 di Batavia, atau yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta. Nama stasiun radionya adalah Batavia Chess Radio Vereniging. Pada masa kolonial Belanda, juga muncul beberapa stasiun radio seperti Nirom, Voro, dan Mavro. Saat itu, radio digunakan sebagai alat komunikasi dan menyampaikan informasi dari pemerintah kolonial. Kemudian, setelah Indonesia merdeka, didirikannya Radio Republik Indonesia atau yang biasa kita sebut RRI pada tanggal 11 September 1945. Nah, radio juga punya peran yang sangat penting nih, karena digunakan untuk menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia ke berbagai daerah. Makanya, tanggal 11 September sekarang diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Nah, seiringnya waktu, radio terus berkembang. Sekitar tahun 1950 sampai 1970, radio menjadi media utama untuk informasi dan hiburan. Lalu pada tahun 1980 sampai 1990, mulai banyak muncul radio swasta dengan berbagai program seperti musik dan talk show. Nah, sekarang radio juga sudah berkembang ke arah digital dan internet. Sekarang kita masuk ke pembahasan komunikasi massa ya teman-teman. Komunikasi massa adalah proses menyampaikan pesan melalui media massa ke masyarakat yang luas. Nah, menurut ahli komunikasi Onong Uciani Effendi, komunikasi massa bertujuan untuk memberikan informasi, pendidikan, dan hiburan kepada masyarakat. Nah, dari pembahasan tadi, kita bisa lihat bahwa radio merupakan salah satu media komunikasi massa yang memiliki peran sangat penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Nah, walaupun sekarang sudah banyak ya media digital, tapi radio ini tetap bertahan loh, dan bahkan berkembang melalui teknologi seperti radio streaming dan internet. Baik sahabatku, sepertinya itu dulu obrolan kita hari ini tentang radio sebagai media komunikasi massa. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga informasi yang kami sampaikan bisa menambah wawasan kita semua. Sampai jumpa di siaran aku selanjutnya. Aku No pamit undur diri. Bye.